Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 496. Karena wanita ini berada di alam dispersi keabadian negeri peri, mustahil dia baru saja tertarik dengan jalan surga. Nama saya Aisyah, dan saya berasal dari benua Changsuan. Benua Changsuan kami dijarah oleh kota macan terbang. Selain menjarah sumber daya kami, mereka juga menangkap puluhan ribu orang sebagai budak. Saya akhirnya melarikan diri dari penjara hari itu. Saya harap Anda bisa menyelamatkan saya. Selama kau mengeluarkanku, ayahku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Aisyah memohon pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak menyangka identitas Aisyah masih seorang putri. Jangan bicara omong kosong, benua Changsuan memiliki penghalang alami, dan ada formasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak pernah diserang oleh siapapun selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kota macan terbang bisa menjarah benua Changsuan Anda? Tobiason berkata. Ayah mertua, apakah kau tahu benua Changsuan ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja saya tahu. Benua Changsuan ini adalah tempat terkaya dan paling kaya dengan sumber daya dalam ras manusia. Banyak master ras manusia telah berkumpul di benua Changsuan. Jangan lagi kota macan terbang, Raja Binatang pernah mengumpulkan pasukan dari beberapa kota binatang untuk menyerang benua Changsuan, tetapi pada akhirnya mereka semua kembali dengan sia-sia. Tobiason mengikuti Dev dan berkata. Dev merasa Tobiason benar, jadi dia memandang Aisyah dengan curiga, ingin melihat bagaimana wanita itu menjelaskannya. Jika itu hanya kota macan terbang, memang mustahil untuk menyerang benua Changsuan saya. Hanya saja kota macan terbang memiliki beberapa orang misterius untuk membantu. Orang-orang ini memiliki wilayah kekuatan yang kuat, apakah itu penghalang alami atau formasi, mereka telah melakukan perusakan, sehingga kota macan terbang dapat menyerang benua Changsuan kami. Aisyah menjelaskan. Setelah Dev mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa orang-orang misterius ini pasti berasal dari Istana ke-8. Kota Feihu ini sekarang seharusnya menjadi anjing Istana ke-8. Jadi kota macan terbang mendapat bantuan Istana ke-8 dan menyerbu benua Changsuan. Kota macan terbang. Memang mustahil untuk menyerang benua Changsuan saya. Hanya saja kota macan terbang memiliki beberapa orang misterius untuk membantu. Orang-orang ini memiliki wilayah kekuatan yang kuat, apakah itu penghalang alami atau formasi, mereka telah melakukan perusakan, sehingga kota macan terbang dapat menyerang benua Changsuan kami. Oke, jangan membicarakannya dulu, mari kita bicarakan saat kita menemukan jalan keluar dari sini. Dev tahu bahwa meskipun mereka bersembunyi di sini, itu tidak aman dan dapat ditemukan kapan saja. Jadi dia memakai helmnya lagi, lalu mereka berempat mengantar Aisyah keluar dari tempat persembunyiannya. Karena mereka semua mengenakan baju besi, tidak ada yang meragukan bahwa mereka menahan Aisyah. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya memegangi Aisyah dan berjalan ke arah gerbang kota, tiba-tiba sekelompok tentara menghentikan jalannya. Salah satu tentara berkata, saya tidak menyangka dia akan ditangkap oleh Anda. Berikan orangnya. Pergi dan istirahatlah. Kapten, kami menangkap orang ini, mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Dev berkata. Brengsek. Palalu. Lancang, aku kaptennya, apakah kau berani membantahku? Apakah kau tidak ingin hidup lagi? Prajurit itu menjadi marah, dan dia melangkah maju untuk menendang Dev. Desir. Tetapi ketika kapten itu baru saja melangkah maju, dia melihat kilatan cahaya dingin. Dev bergerak, dan dengan satu tebasan pedang pembunuh naga, kepala kapten prajurit itu langsung terbang tinggi. Melihat Dev melakukannya, peri gila abadi, Tobiason dan Aisyah juga melakukan hal yang sama pada saat yang bersamaan. Mereka harus menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh kelompok tentara ini untuk mencegah mereka membunyikan alarm. Sayang sekali tidak peduli seberapa cepat mereka menebas, masih ada seorang prajurit yang membunyikan alarm melengking saat dia sekarat. Untuk sementara, sejumlah besar tentara di kota bergegas menuju Dev dan yang lainnya dari segala arah. Apa yang harus kita lakukan? Aisyah berkata dengan gugup. Ikutlah denganku. Setelah melihat ini, Dev membawa semua orang dan berlari menuju rumah Saul. Sekarang ada tentara di segala arah, mereka hanya bisa pergi ke Mensyah dan mencoba formasi teleportasi. Jika mereka dapat berteleportasi ke kota kecil, mereka bisa memikirkan cara lain untuk pergi.
Setelah memasuki Menshan, tidak ada penjaga di Menshan tersebut, dan Menshan tersebut kosong. Hanya di halaman tengah, ada formasi melingkar, yang sekilas merupakan formasi teleportasi. Dev dan yang lainnya melepas baju besi. Mereka sudah ketahuan, dan tidak ada gunanya memakai baju besi yang berat. Saudaraku, bisakah kau mengaktifkan formasi teleportasi ini? Peri gila abadi itu bertanya. Lagi pula, metode pembukaan setiap formasi teleportasi berbeda. Meskipun Dev mengetahui teknik formasi, dia mungkin tidak dapat mengaktifkan formasi teleportasi orang lain. Jangan meremehkan menantuku yang berbudi luhur. Menantuku yang berbudi luhur bisa melakukan apa saja. Tobiason berkata pada peri gila abadi. Cepat maju ke formasi, dan aku akan mengaktifkan formasi teleportasi. Hal ini, di mata saya, adalah permainan anak-anak. Dev berkata tanpa membual. Semua orang memasuki formasi teleportasi, dan saat ujung jari Dev melayang di udara, formasi itu benar-benar aktif, dan dengan cahaya putih, sosok semua orang menghilang seketika. Segera, ketika Dev dan yang lainnya melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa mereka telah datang ke halaman yang berbeda. Di pelataran ini, terdapat semua dinding pelataran yang terbuat dari bongkahan batu merah yang tingginya 100 meter. Dan keheningan seperti kematian di sekitarnya, bahkan tidak ada sosok. Tapi sebelum Dev dan yang lainnya bisa merenung, tembok merah tinggi di sekitarnya mulai bergerak perlahan. Kemudian satu persatu, tentara muncul dari balik tembok tinggi. Kemudian Saul juga berjalan dengan wajah dingin dan sombong. Brengsek! Lancang, kau berani menggunakan formasi teleportasi dan masuk tanpa izin ke istana. Apakah kau tidak takut mati? Saul selesai berbicara, tapi tiba-tiba mengerutkan kening. What? Ras manusia? Dia menatap Aisyah. Tuan Muda Huo, orang ini seharusnya buronan. Mereka secara tidak sengaja menyentuh formasi teleportasi, jadi mereka datang ke sini. Seorang kapten tentara melangkah maju dan berkata kepada Saul. Saul menatapnya dengan dingin, lalu mendengus dingin. Hal tidak berguna, apa yang ingin kau makan, dan membiarkan buronan itu datang padaku? Tangkap mereka dan kirim mereka kembali secara langsung. Saul berkata dengan enteng. Boom. Duar. Para prajurit di sekitar mereka bergerak dalam sekejap, dan aura yang keluar dari tubuh mereka menekan Dev dan yang lainnya. Begitu banyak tentara yang semuanya elit, dan kekuatan mereka jelas jauh lebih tinggi daripada tentara di kota-kota lain. Itu bisa dideteksi dari aura para tentara ini. Brengsek. Sial, sepertinya aku harus bertarung sampai mati. Setelah melihat ini, aura peri gila abadi itu meledak dalam sekejap, berniat untuk membunuh. Tobiason dan Aisyah juga siap bertempur. Elijah penuh ketegangan, bersembunyi di balik Dev, bagaimanapun juga dia masih kecil. Jangan khawatir tentang itu. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya terangkat, dan kemudian semburan riak berdesir melintasi angkasa. Segera, semua prajurit di ruang ini berhenti bergerak. Tampaknya waktu berhenti pada saat ini. Ketika Saul melihat ini, matanya tiba-tiba melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ratusan tentara telah berhenti di udara dalam posisi yang aneh saat ini, dan dia berbalik untuk berlari, hanya untuk menemukan bahwa riak-riak itu lewat. Tubuhnya ternyata tidak bergerak, dan seluruh ruang diam. Bahkan jika dia menghabiskan kekuatannya dan kekuatan peri terbesar meledak dari tubuhnya, dia tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Dev sangat serius, dan telapak tangannya bersinar samar. What? Teknik waktu? Mata peri gila abadi melebar. Saudaraku, kau benar-benar bisa mengendalikan teknik waktu, kau luar biasa. Tapi Dev mengabaikannya, tetapi berkata, bersiaplah, ayo kembali. Manipulasi teknik waktu Dev akan menghabiskan banyak esensi waktu, jadi Dev tidak akan bertahan lama. Sekarang Dev akan membawa mereka kembali, akan terlalu sulit untuk menerobos dari sini. Lagi pula, di kota kecil ini, pasti ada banyak orang dari istana ke-8. Dengan kilatan cahaya putih, Dev dan yang lainnya menghilang dalam sekejap, dan mereka kembali melalui formasi teleportasi lagi. Saat Dev menghilang, seluruh ruang tiba-tiba berguncang, dan semua orang jatuh ke tanah satu demi satu.
Sosok Saul juga bergetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Orang itu benar-benar tahu teknik waktu, dia harus ditangkap dan dikejar olehku. Setelah Saul selesai berbicara, dia membawa orang-orang ke dalam formasi teleportasi. Karena formasi teleportasi terlalu kecil, hanya beberapa orang yang dapat diteleportasi dalam satu waktu, dan tidak realistis untuk memindahkan semua prajurit ini. Saul hanya membawa beberapa tentara, dan kemudian mengejar Dev dan yang lainnya melalui formasi teleportasi. Dev dan yang lainnya kembali ke kota lagi. Pada saat ini, kota sudah dalam kekacauan, dan sejumlah besar tentara berlarian di kota. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev sedikit mengerutkan kening, dia tahu bahwa dia harus bergegas keluar secepat mungkin, karena Huo Shizi juga memimpin orang-orangnya dengan formasi teleportasi untuk mengejarnya. Hanya saja dengan begitu banyak tentara, tidak mudah bagi Dev dan yang lainnya untuk bergegas keluar. Elijah, apakah kau punya cara untuk menghubungi ayahmu? Dev ingin menghubungi Miles dan membiarkan Miles mengirim pasukan ke kota macan terbang. Selama Miles memimpin orang untuk menyerang kota macan terbang, para prajurit kota macan terbang pasti akan segera dipindahkan. Dengan cara itu, Dev dan yang lainnya akan memiliki tekanan yang jauh lebih sedikit. Ketika Dev pergi, dia lupa menyerahkan slip geotransmisi kepada Miles. Sekarang dia ingin menghubunginya, tapi dia tidak bisa menghubunginya. Saya punya cara untuk menghubungi ayah saya. Seperti yang dikatakan Elijah, dia mengeluarkan token dari kantongnya. Token ini sama dengan token yang diberikan Eliza kepada Dev saat itu. Setelah Elijah meneteskan setetes esensi dan darah ke dalam token, Miles dengan cepat dihubungi oleh Elijah. Dev juga tidak berbicara omong kosong, dan langsung berbicara pada Miles untuk menjelaskan situasinya. Miles memimpin pasukan lebih dari 100.000 dan menyerang kota macan terbang dengan penuh semangat. Dalam waktu singkat, diperkirakan para prajurit di sini tidak akan dipindahkan. Di mana lagi kita berlima bisa bersembunyi? Tobiason bertanya pada Dev. Dev juga tidak terbiasa dengan tempat ini, dan dia tidak tahu di mana dia bisa bersembunyi. Saya tahu suatu tempat, Anda pergi bersama saya. Semua biksu manusia dikurung di sana. Selama mereka diselamatkan, mungkin kita bisa bergegas keluar kota bersama-sama, dan ada peluang yang lebih baik. Aisyah berkata, "What? Anda ingin kami menyelamatkan orang-orang Anda?" Peri gila abadi itu menatap kosong pada Aisyah. Kami tidak bodoh, tempat itu pasti dijaga lebih ketat. Tidak banyak penjaga, sumpah. Aisyah berkata dengan cemas. Dia benar-benar ingin Dev dan yang lainnya membantunya menyelamatkan semua rakyatnya, tetapi dia juga bergegas keluar kota bersama demi orang-orang baik. Oke. Kau memimpin jalannya. Dev meminta Aisyah untuk memimpin. Aisyah mengangguk, lalu membawa Dev dan yang lainnya ke seluruh kota. Aisyah jelas jauh lebih akrab dengan struktur kota daripada Dev dan yang lainnya. Mereka hampir ditemukan oleh para prajurit beberapa kali. Tetapi pada akhirnya Aisyah dengan cerdik menghindarinya. Segera, Dev dan yang lainnya datang ke tembok kota besar, yang seperti kota di tengah kota, dengan tembok batu tinggi yang ternyata berwarna merah darah. Semua biksu manusia ditahan di sini. Aisyah menunjuk ke tembok kota, sekarang banyak penjaga yang mencari kita, dan mungkin tidak banyak penjaga di sini. Dan tidak mungkin bagi mereka untuk berpikir bahwa kita tidak akan melarikan diri dan kembali ke tempat ini, jadi kita bisa mengejutkan mereka. Aisyah berkata, "Oke, lakukan saja seperti yang kau katakan." Dev mengangguk, "Ayo pakai baju besinya dan masuk dulu." Dev dan yang lainnya mengenakan baju besi mereka lagi, dan kemudian berjalan menuju tembok kota dengan Aisyah bersama mereka. Ketika mereka sampai di pintu, seorang lelaki tua menghentikan mereka. "Ini adalah penjara surgawi, dan Anda tidak diizinkan masuk tanpa perintah militer." Orang tua itu berkata dengan dingin, "Kami mengawal buronan ini. Dia melarikan diri dari penjara surgawi dan ditangkap oleh kami." Dev melangkah maju, menunjuk ke Aisyah dan berkata. Ketika orang tua itu melihat Aisyah, kemarahan meledak di matanya. "Brengsek! Sial, aku membiarkanmu lari," dan Lao Zu dimarahi. Orang tua itu melangkah maju dan menampar Aisyah dengan keras. Tamparan ini membuat Aisyah mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, tapi dia hanya bisa menahannya,
lalu menatap lelaki tua itu dengan marah. Beberapa saudara telah bekerja keras. Orang tua itu selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, gerbang kota yang besar perlahan terbuka. Dev mengikuti orang tua itu dan membawa Aisyah masuk. Saat semua orang masuk, lelaki tua itu berkata kepada Dev dan yang lainnya, "Oke, tinggalkan orangnya, kalian bisa pergi." Setelah melihat ini, Dev tiba-tiba mulai menyerang lelaki tua itu. Terlihat pedang pembunuh naga di tangan Dev berdengung, dan kemudian tiba-tiba menebas orang tua itu. Pupil orang tua itu menyusut, dia tiba-tiba berbalik, dan dia meledak dengan pukulan. Boom! 2 ar. Ditemani oleh kepalan tangan yang kuat, pedang Dev terpaksa berhenti tiba-tiba, tetapi tubuh lelaki tua itu langsung mundur puluhan meter. Brengsek! Siapa kau sebenarnya? Orang tua itu memandang Dev dan yang lainnya dengan keraguan di wajahnya. Dev melirik Aisyah dengan mulut berdarah, lalu melepas baju besinya, dan mendengus dingin pada lelaki tua itu. "Tua bangka, kau tidak tahu bagaimana mengasihani dan menghargai wanita. Kau sangat kejam bagi wanita. Izinkan saya memberitahu Anda, saya paling membenci orang yang memukul wanita. Karena kau mengantarkannya ke tempatku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Orang tua itu mendengus dingin, lalu tiba-tiba mendorong ke depan dengan kedua tangan. Boom! Blar! Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Dev dan yang lainnya. Peri gila abadi dan Tobiason saling melirik, lalu keduanya tiba-tiba bergerak. Bergemuruh. 2 ar. Aura yang menakutkan itu hancur dalam sekejap, dan tubuh lelaki tua itu mundur lagi. Setelah melihat ini, wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia sudah menarik diri. Setelah melihat ini, sosok Dev menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya dia muncul di atas kepala lelaki tua itu. Dia tidak bisa membiarkan orang tua itu melarikan diri. Dev menebas kepala lelaki tua itu dengan pedang. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia secara naluriah mundur, berusaha menghindari tebasan itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia diselimuti cahaya pedang itu. Swash swash swash. Wuus. Setiap cahaya pedang, seperti hujan lebat, terus berjatuhan. Ah! Orang tua itu berteriak dengan marah, dan kemudian aura yang kuat bergetar, menghancurkan cahaya pedang itu dalam sekejap. Pada saat ini, Dev di atas kepala lelaki tua itu menghilang lagi. Orang tua itu secara naluriah melihat sekeliling, dan ketika dia menemukan Dev, pedang pembunuh naga Dev sudah menempel di lehernya. "Saya adalah tetua kota macan terbang. Jika Anda membunuh saya, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri." Orang tua itu mengancam Dev. "Saya tidak berencana untuk melarikan diri, bawa kami masuk." Dev mengendalikan lelaki tua itu dan berkata, meskipun Dev dan yang lainnya telah melewati gerbang penjara surgawi, jika mereka ingin memasuki bagian terdalam, mereka masih membutuhkan lelaki tua itu untuk membawa mereka masuk. Orang tua itu dikendalikan, jadi dia hanya bisa membawa Dev dan yang lainnya ke kedalaman penjara surgawi. Setelah melewati 3 pintu berturut-turut, aura berdarah yang kuat datang mendekat. Bersambung ke episode 497. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.